Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Bulan suci yang penuh pengharapan untuk kita sekalian. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, yang semuanya insya Allah akan menjadi barokah untuk kita semua. Saudara sekalian, bulan Ramadan menjadikan kewajiban bagi kita sekalian untuk melaksanakan puasa. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Saudara sekalian, bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kebetulan pada bulan Ramadan ini kita sekalian baru menerima cobaan, baru menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan adanya kasus COVID-19 atau virus corona ini. Yang ini menjadikan sekali lagi kita berbeda di dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa puasa itu wajib, harus dilaksanakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa agama Islam itu agama yang ringan, agama yang tidak memberatkan. Artinya bahwa puasa ini bisa kita laksanakan karena kondisi seperti ini, maka harus kita laksanakan sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Kita semua paham bahwa penyakit ini menular karena ada pertemuan orang dengan orang, apalagi pertemuan orang-orang banyak, sehingga kemudian itu harus kita hindari. Maka saudara sekalian, kita semuanya harus paham bahwa ibadah kita tetap kita laksanakan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyesuaikan dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah ditentukan oleh Majelis Ulama, bahkan Muhammadiyah dalam hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah dan majelis tarjihnya sudah membuat keputusan-keputusan yang insya Allah itu semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Saya ulang bahwa kita semua harus melaksanakan ibadah ini sesuai dengan protokol yang ada. Jumatan sementara tidak kita lakukan karena pertemuan orang banyak akan punya potensi untuk penyebaran virus ini. Bahkan kemudian masjid pun kita kosongkan, bukan dalam arti kita melarang ke masjid, bukan dalam arti melarang ibadah, tetapi pertemuan orang dengan orang inilah yang harus kita hindari. Maka sekali lagi, marilah kita pahami bahwa ibadah kita, agama kita memberikan rukhsah, memberi kemurahan, sehingga insya Allah nilai ibadah kita, meskipun kita tidak harus ke masjid, meskipun kita tidak harus Jumatan, apalagi di bulan Ramadan kita tidak bisa melaksanakan tarawih bersama, insya Allah nilai ibadahnya tidak kurang daripada yang biasa kita lakukan, karena kondisi yang memaksa kita harus seperti itu. Jadi mohon kepada saudara sekalian bahwa ibadah pada bulan Ramadan tahun ini harus kita maknai, harus kita pahami bahwa ini karena kondisi darurat, kondisi yang harus kita laksanakan supaya COVID-19 ini segera bisa berakhir. Bahwa kemudian kita tidak harus ke masjid, jangan diartikan kita tidak mau ke masjid, jangan kita artikan dilarang ke masjid, tetapi karena kondisi yang mengharuskan
bahwa kita tidak boleh bertemu orang dengan orang. Maka Muhammadiyah dalam hal ini sudah punya tuntunan. Kita sudah punya tuntunan yang dibikin oleh para alim ulama kita. Itulah kita laksanakan. Ya, sekali lagi pemerintah sudah punya peraturan, Muhammadiyah sudah punya peraturan. Apalagi yang mau kita cari? Artinya bahwa marilah Ramadan tahun ini kita laksanakan sesuai dengan protokol yang ada. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dan marilah kita selalu berdoa supaya musibah ini segera berakhir. Tetapi kita harus punya semangat untuk bersama-sama berupaya, sehingga jangan sampai hanya sekedar kita melaksanakan, bahasa saya barangkali agak kasar, jangan menjadi orang yang mabuk beragama. Marilah bahwa agama ini juga harus dengan ilmu, agama harus dengan kita pikirkan bersama untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sekali lagi, marilah kita lebih mementingkan keselamatan dan kemaslahatan daripada untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Terima kasih. Fastabiqul khairat, nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.